Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala washabihi wa ala amabad. Bapak sekalian, kita mulai pengajian. Tadi sudah saya buka. Ini saya bawakan satu tema yang sebetulnya mungkin ibu-ibu nanya apa-apa. Ini buat apa kita ini bukan mubalik gitu. Nah, apa urgensinya? Apa kajian apa ini 7 karakteristik dakwah berkemajuan itu? Sebenarnya kan begini sekalian, yang dai itu bukan hanya mubalik. Semua kita ini adalah dai, gitu. Semua itu adalah dai. Dai itu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil bika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajil billati ahsan. Jadi yang dai itu bukan hanya mubalik, setiap kita dai, tapi mungkin setiap dai bukan mubalik ya. Ya mungkin barangkali mubalik itu yang apa, yang ceramah, yang khutbah itu yang kita anggap mubalik. Itu ada salah satu dai, salah satu cara pintu masuk untuk berdakwah. Tapi dai kita semua, apalagi kalau kita baca misalnya surah Asy-Syura ayat 13 itu Allah SWT firman, Allah SWT syara'a lakum minad-din ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fihi kabura al musyrikiina ma tad'uhum min Allah yajdi bi ma yasha wa yahdi liman yunib. Dia Allah mengatakan syara'a lakum minad din, Allah telah syariatkan kepada kalian tentang Islam itu. Syara'a lakum minad din, Allah telah syariatkan tentang Islam itu kepada kamu, kata Allah, ma wassa bi Nuhan, sesuatu yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan itu juga yang telah kamu wahyukan kepada engkau ya Muhammad, wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan hal itu juga yang telah kami wasiat kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa syariatnya, apa wahyunya itu, apa wasiatnya itu? An aqimud din wa la tafraqu fihi, tegakkan Islam itu dan jangan kamu bercerai-berai di dalamnya. Jadi ini ayat ini luar biasa sekalian. Itu dalam ayat yang itu satu ini 13 ini itu ada menyebutkan 3 kalimat berat, kemudian 5 rasulul azmi, 1 perintah dan 1 larangan. Apa kalimat beratnya? Syara'a, syariat, wasa, wasiat, auha, wahyu. Itu kalimat berat itu. Syariat, wasiat dan wahyu itu kalimat berat itu. Syariat itu sesuatu yang la khilafa fih, yang tidak ada khilaf, yang itu wajib. Kentu-kentu datang dari Allah. Kewajiban datang dari Allah SWT itu syariat itu. Kalau Allah menyebutkan syara' lakum, berarti Allah telah menetapkan keputusan, telah mewajibkan, telah membuat aturan dan itu harus dilaksanakan. Itu syara' lakum. Allah telah syariat kepada kalian minad-din, minad-din bermakna Islam. Allah telah syariat kepada kalian tentang Islam itu ma wassa bi Nuhan. Apa yang Allah telah wasiat kepada Nuh. Nah, wasiat itu kalimat berat juga itu. Apa? Wasiat dengan ucapan biasa beda. Kalau wasiat itu punya dampak hukum. Misalnya kalau bapak ibu kita misalnya berwasiat sebelum meninggal, apa misalnya wasiatnya misalnya, jadi seluruh harta benda saya ini katanya itu sepertiganya harus diwakafkan untuk Muhammadiyah misalnya. Wajib itu. Tidak boleh kita kiri. Kalau kecuali lebih sepertiga. Kalau sepertiga dari harta saya, kekayaan saya, baik tanah, uang segala macam, itu semua ya sepertiganya harus diserahkan kepada kepentingan masyarakat umat melalui Muhammadiyah dan sebagainya misalnya. Itu wajib, itu wasiat. Ya, kalau wasiat itu tidak kita laksanakan, kita berdosa. Nah, ini Allah katakan Allah telah wasiat kepada Nuh. Ya, Allah telah wasiatkan, telah berikan pesan penting yang wajib dilaksanakan oleh Nuh. Kunu waladzi auhayna ilaika, dan yang Allah telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad, ya. Apa wahyu itu? Wahyu itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran dari Allah Taala yang kita tidak boleh ragu melaksanakannya, tidak boleh ragu pula mengimaninya. Itu namanya wahyu. Jadi syariat, wasiat dan wahyu. Dan Allah menyebutkan 3, 5 rasul azmi. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang disebut dengan ulul azmi, ya. Dan kemudian di situ setelah menyebutkan 3 kalimat berat dan 5 rasul azmi, Allah memberikan 1 perintah dan 1 larangan. Perintahnya apa? An aqimud din, tegakkan Islam. Wala tafarraqu fi, dan jangan
Pecah belah ini luar biasa ini Pak. Ini ayat ini kadang-kadang di Muhammadiyah juga jarang dibaca itu. Orang Muhammadiyah kadang-kadang menganggap yang ayatnya cuma wal takum minkum aja. Wal takum minkum mutidil khair wa ya'muru bil ma'ruf itu semua hafal itu. Tapi malah ayat berikutnya tidak hafal. Ayat berikutnya itu wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan jangan kamu seperti orang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim, mereka itu akan mendapat azab yang besar. Coba yang sekalian, seperti aja enggak boleh, apalagi berpecah belah benaran. Seperti aja enggak boleh itu. Ada kemarin ada teman dari luar kota, dari Bogor, lapor sama saya, Ustaz itu ada katanya ketua MUI Ranting apa itu kecamatan Tapan, dia cerita katanya orang Muhammadiyah yang hebat itulah orang yang benci kepada NU. Orang NU yang hebat itu yang benci kepada Muhammadiyah, itu kan luar biasa itu. Dia mau balik ngomongnya seperti itu. Artinya kan yang dikatakan hebat itu menurut dia, kalau orangnya dia orang Muhammadiyah benci sama itu baru Muhammadiyah hebat. Kalau dia NU benci kepada Muhammadiyah, enggak boleh seperti itu. Iya. Allah mensyariatkan kita ini memegang Islam dan tidak boleh berpecah belah. Iya. Kalau saya mengatakan orang Muhammadiyah yang hebat itu yang dekat dengan orang NU, dan orang NU yang dekat dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita orang Islam wajib bersaudara, enggak boleh. Ya mentang-mentang kita itu enggak orang kita, enggak boleh. Semua orang Islam itu wajib kita berdamai, kita wajib memperlakukan sebagai saudara. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah itu. Jadi oleh karena itu an-aqimuddin, untuk menegakkan Islam itu ada perintah pada ayat berikutnya. Ada perintah berikutnya itu mungkin walidzalika, dan untuk itu falidzalika, untuk itu kata Allah Taala fad'u, maka berdakwahlah. Nah itu. Jadi ayat tadi perintahnya sebetulnya apa? Implementasinya tindak lanjutnya apa? Ayat tadi tindak lanjutnya adalah Allah perintahkan berdakwah. Ya. Jadi kata Allah walidzalika fad'u. Untuk itu maka berdakwahlah, ya. Allah perintahkan fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kalian istiqomah dengan dakwah itu. Konsisten, tidak boleh berhenti. Tiada hari tanpa dakwah. Kita terus berdakwah. Nah, itu namanya itu kan. Jadi artinya apa? Saya mengambil kesimpulan bahwa setiap pribadi muslim, setiap pribadi mukmin harus ambil bagian tanggung jawab untuk berdakwah. Tidak boleh kita, kan bukan tugas kita kan tugas kita kan tidak ada dakwah, kita kan bukan mubalik. Mubalik itu tugasnya menyampaikan dengan lisan, dakwah dengan lisan. Tapi kemudian kalau kita berdakwah dengan bermacam-macam hal. Inilah yang mau saya jelaskan. Bagaimana dakwah berkemajuan di Muhammadiyah. Ada 7 karakteristik dakwah yang kemajuan itu. Nah, ini kita lihat. Jadi landasan teoritisnya apa? Apa yang jadi solusi kita dakwah kemajuan itu? Dakwah adalah sebagai transformasi sosial. Yusuf Qaradawi dalam Fiqh Dakwah menegaskan bahwa dakwah sejati harus menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku dan struktur sosial. Jadi dakwah itu tidak hanya ngomong-ngomong dan hanya ngomong-ngomong. Dakwah itu sebuah proses. Kalau Amir Rais menyatakan dalam sebuah bukunya menyatakan dakwah itu adalah proses rekonstruksi sosial. Ya. Proses rekonstruksi, proses membangun suatu masyarakat, ya. Dengan apa? Dengan tuntunan dan tatanan Islam. Dengan tuntunan dan tatanan Islam. Ada tuntunan, ada tatanan gitu. Kalau tuntunan kan baru ngomong-ngomong gitu. Kalau tatanan apa? Itu bagaimana membangun sebuah perilaku yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di Muhammadiyah disebut dengan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kan gitu. Jadi dakwah itu proses revolusi. Jadi itu katakan dakwah adalah upaya yang terencana bagaimana kita dengan dakwah itu bisa menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku dan struktur sosial. Al-Qaradawi 98. Dakwah bukan sekedar penyampaian pesan keagamaan, mereka proses membangun masyarakat beriman, berilmu dan
berkeadilan gitu. Kemudian dakwah sebagai komunikasi persuasif, pendekatan. Persuasif itu ya dakwah itu komunikasi. Kita tidak mungkin dakwah kalau tidak ada hubungan. Dengan siapapun kita harus komunikasi. Kita wajib berdakwah dengan katakanlah non muslim kepada non muslim. Tidak mungkin kita berdakwah dari jauh gitu. Dari balik bukit dakwah kita tidak mungkin. Kita harus komunikasi. Kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan non muslim juga, dengan siapapun. Kenapa? Karena kita wajib berdakwah. Tidak mungkin kita melakukan dakwah tanpa komunikasi. Oleh karena itu dakwah sebagai komunikasi persuasif. Hamka menyatakan memandang dakwah sebagai komunikasi yang bertujuan mencerdaskan akal dan melembutkan hati. Ia harus bersandar pada hujah yang rasional, argumentatif, dan hikmah yang mendidik, edukatif. Nah, An-Nahl mengatakan, ya seluruh manusia berjalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik gitu. Kemudian dasar teoritis yang ketiga, pendidikan Kristen pemberdayaan. Ya, ada kita ambil juga pendapat di luar lah. Misalnya Paulo Freire itu mengatakan menolak mulai pendidikan indoktrinatif. Jadi dakwah itu tidak indoktrinasi. Begini, enggak begitu. Dakwah itu adalah dalam konteks pendekatan proposing education. Artinya membebaskan umat dari ketertinggalan. Artinya dakwah itu merupakan sebuah mengusulkan satu masalah, ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, ya. Membebaskan umat ketertinggalan. Dakwah yang membebaskan, bukan menghegemoni. Jadi dakwah itu bukan memaksa, bukan menghegemoni orang. Tapi dakwah itu mencoba menyelesaikan masalah. Ya, problem solving. Bukan tapi problem solving. Dakwah adalah mencoba membebaskan, bukan menghegemoni. Kemudian keempat, paradigma dakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, wa masyaallah ila rahmatil alamin, artinya dakwah harus menghadirkan kasih sayang, kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan konflik dan perpecahan. Kalau orang sudah ngaji kemudian timbul perpecahan, itu tidak dakwah namanya itu, ya. Habis padahal itu ada wala tafarraqu. Jadi oleh karena itu di salah satu misi ketiga manusia adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Dakwah harus bisa menjamin terciptanya ukhuwah. Oleh karena itu dakwah tidak boleh kita gerasa gerusu. Dakwah tidak boleh melakukan sesuatu yang kemudian dengan itu terjadi perpecahan, terjadi konflik di kalangan internal Islam. Dakwah harus mampu menyelesaikan konflik gitu. Nah, oleh karena itu sekalian, maka oleh karena itu ada 7 karakteristik dakwah berkemajuan itu. Satu apa? Dakwah yang mencerdaskan. Kemudian dakwah yang mencerahkan. Dakwah yang menggerakkan. Dakwah yang mempersatukan. Dakwah yang memberdayakan. Dakwah yang menyejahterakan. Kemudian terakhir dakwah yang membahagiakan itu. Jadi ada 7. Ada 7 karakteristik dakwah berkemajuan. Nah, coba kita lihat satu-satu. Dakwah yang mencerdaskan, argumentatif dan edukatif. Dakwah mencerdaskan menumbuhkan nalar iman dan ilmu secara bersamaan. Ia berangkat dari basirah. Nah, ini. Jadi firman Allah SWT, "Qul hadhihi sabili adu ilallahi amala ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Jadi Allah mengatakan, katakanlah ini jalanku, adu ilallah, aku akan menyeru kepada Allah SWT ala basirah, dengan menggunakan akal dan ilmu. Jadi bukan memaksa. Jadi harus begini, bukan harus begini. Tapi mengajak orang memahami, meyakini apa yang kita sampaikan. Dan kemudian memotivasi agar mereka mau menerimanya, melaksanakannya. Oh, kita wajib ini. Jadi maka oleh karena itu ketika kita berdakwah, kita basyirah dan dirahnya, ya kabar gembiranya. Tapi jangan kemudian kita menakut-nakutin terus kan. Jadi artinya dakwah yang kemudian membangkitkan nalar, mengajak orang berpikir, memberikan pengetahuan. Kemudian bagaimana kemudian nalar dan ilmu iman itu akan nyatu nanti, ya. Jadi kesadaran dakwah berarti membangun al-fikrul nakid, ada pikiran kritis. Orang yang mendengarkan itu kritis, dia tidak terkooptasi dengan pemikiran apa yang disampaikan orang yang berdakwah, tapi dia berpikir kritis. Dia juga bisa melihat, dia bisa menggunakan. Jadi dia tidak terjebak pada taklid buta. Dia tidak boleh taklid. Ya, menurut Freire, ya, kesadaran kritis merupakan dasar pembebasan sosial. Dalam konteks dakwah, pencerahan akal adalah langkah pertama menuju iman yang matang. Oleh karena itu,
Ya, Islam menghargai akal, pendapat. Perbedaan pendapat dan pandang dalam Islam itu selama itu dalam bentuk wilayah-wilayah ijtihadiyah itu boleh. Dan itu halal, ya. Tidak boleh kita paksa orang sependapat dengan kita. Dan perbedaan itu sebuah keniscayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa ala amabad. Justru karena perbedaan itulah kita kemudian ada apa? Ada dinamisasi di masyarakat. Ya. Coba kalau kita misalnya satu yang pendapat kita, tidak ada demikiannya. Allah buat perbedaan tuh. Mulai dari pertama Allah ciptakan Adam, laki-laki. Kemudian yang kedua Allah ciptakan Hawa, perempuan. Coba kalau Adam semua, jadi nggak kita ini? Nggak ada itu, Pak. Kalau semua Adam aja, laki-laki semua. Adam, Hawa, kemudian, nah, dua ciptaan itu, dua perbedaan itu pun melahirkan apa? Perkembangan manusia yang luar biasa dunia. Kalau perempuan saja, ya, mana yang sekarang mungkin, ya, kayak apa LGBT semua orang nanti kan? Ada Adam, ada Hawa. Perbedaan itu sebagai keniscayaan dan itu harus kita terima. Dan Allah ciptakan perbedaan itu justru agar kita saling bisa berdialog, mendialogkan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh anti terhadap perbedaan. Kita mencoba bagaimana kita mencari ya kekuatan-kekuatan, mencari hal-hal yang positif dari perbedaan itu. Maka Allah SWT juga menjadikan mujadalah, ya, diskusi itu menjadi cara dakwah. Dalam surat tadi kan apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bermujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Bukan haram berdebat itu boleh, tapi dengan cara yang baik. Tujuannya benar dan caranya benar. Jangan kemudian seperti yang kita lihat sekarang, yang kita dengar di berbagai media sosial, saling mencaci, saling merendahkan, saling membuli, itu enggak boleh. Itu haram hukumnya. Karena kita tidak boleh qaumun min qaumin asa yakunu khairam minkum. Jangan kamu saling mencaci satu dengan yang lain. Tasghir itu enggak boleh. Tapi berdebat dalam mencari kebenaran dengan logika yang sehat, dengan cara-cara yang benar, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Taruhlah kita 2 jam. Di Muhammadiyah ada apa itu? Apa namanya tarjih? Tarjih itu sekalian, itu adalah suasana majlis yang dibuat untuk berdebat. Saya sekalian 2 tahun itu memimpin sidang-sidang tarjih di Payakumbuh, Sumatera Barat, yang dihadiri oleh dari 70 sampai 100 ulama. Itu berbeda pendapat tentang berbagai hal. Lalu kita kemudian kemukakan dalil-dalil. Ada menentang sesuatu, diminta dalilnya. Al-muthbit matlubun bidalil. Siapa yang menentang sesuatu minta dengan dalil. Isbatu syai' bisyai'. Menentang sesuatu dengan sesuatu, enggak bolehnya. Oh, pendapat saya begini, enggak boleh begitu. Harus ada dalilnya. Ada thariqatul bahthi, thariqatul istinbat yang kita lakukan. Itu dibuat seperti itu. Jadi enggak dilarang berdebat, tapi dibuat perdebatan itu dengan cara yang baik. Nah, itu. Jadi oleh karena itu fikiran kritis itu dibangun dalam Islam. Ya, oleh karena itu Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah muncul pada tahun 12 itu oleh Kiai Ahmad Dahlan? Kenapa? Karena ini ingin keluar dari sebuah proses jumud, taklid itu. Ya, taklid yang kemudian tidak merangsang orang berpikir. Orang cukup yang tahunya Kiai aja lah. Kiai tahu semua, kita ngikut aja. Apa kata Kiai kita ngikut itu. Nah, di Muhammadiyah tidak begitu. Ya, kita boleh berdebat karena bagaimanapun manusia itu adalah manusia yang dia punya sifat khilaf. Tidak ada yang orang yang absolut. Pikiran manusia tidak ada yang kebenaran tetap kebenaran yang bersifat muqayyad. Kebenaran Allah kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran manusia adalah kebenaran yang muqayyad siapapun dia. Oleh karena itu tidak bisa taklid kita. Kita boleh mengkritik. Yang mutlak itu hanya Allah dan Rasul, ya. Tapi manusia tidak, siapapun dia, sehebat apapun ilmunya. Sekarang hari ini sekali kita lihat, kan teorinya kan begini. Ada teori yang mengatakan bahwa orang itu berperilaku sesuai dengan ilmunya. Tapi ternyata orang ilmunya bagus, ilmunya banyak, ada profesor korupsi, bertentangan dengan
ilmunya. Jadi tidak sepenuhnya teori yang mengatakan orang berperilaku sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pikirannya. Ternyata pikiran seorang tidak menjamin tentang apa yang diamalkan gitu. Jadi oleh karena itu, artinya manusia ini boleh membangkitkan nalar itu, sehingga kesalahan kritis itu merupakan dasar kebebasan sosial. Orang tidak merasa dihakimi, orang tidak merasa diarahkan, orang tidak merasa dipaksa, tapi dia diberikan kebebasan untuk mencerahkan akal sebagai langkah pertama menuju iman yang matang. Karena itu beriman bukan karena dogma. Islam imannya bukan dogma, tapi dia harus berilmu. Sehingga Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuntulah pengetahuan, cari ilmu, kaji tentang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Taala. Jadi tidak pokoknya. Jadi Islam itu tidak ada pokoknya, tidak ada. Yang ada itu kalau kita mau bertauhid pun harus dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah yang mencerdakan. Jadi dakwah mencerdakan, dakwah yang argumentatif. Jadi berdasarkan apa? Yang punya otoritas tentang Islam itu, tentang syariat itu hanya dua, Allah dan Rasul. Itu yang punya otoritas. Tidak ada kewenangan untuk membuat syariat kecuali Allah dan Rasul. Maka kalau di Muhammadiyah itu ada dua bagian ibadah yang kemudian yang satu sifatnya tsawabit. Soal akidah dan ibadah itu tsawabit, tetap. Ya, itu harus berdasarkan dalil. Kalau kita bicara akidah berdasarkan dalil, bicara ibadah berdasarkan dalil, ibadah mahdhah. Tapi ada yang bersifat mutaghayyirat, yang berubah, yang boleh berubah. Yang boleh kita itu namanya khilafiyah. Kita boleh berubah wilayah ijtihad tentang sesuatu yang barangkali menyangkut urusan dunia. Kalau dunia itu boleh semua, sepanjang tidak diharamkan, ya kan? Mau makan aja semua itu, ya, kecuali yang diharamkan. Al aslu fi asya'i ibahah hatta atadilu ala tahrimi. Sesuatu boleh hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya, gitu. Jadi karena itu sekalian, di Islam itu ada hal yang tsawabit, soal akidah dan ibadah harus ada dalil. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak di luar itu, maka itu namanya nanti kalau di bidang ibadah sebut bid'ah. Kalau di bidang akidah namanya inhiraf, tahrif. Tahrif itu penyelewengan. Itu. Nah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dalam soal-soal lain yang mengikuti ibadah mahdhah, silakan. Antum a'lamu bimudunyakum. Jadi kata Rasulullah, idza kana min abrinikum faliyya. Wa idza kana min amri dunyakum wa antum a'lamu bimudunyakum. Jika urusan agama, akidah dan ibadah, tanya sama saya. Tapi kalau urusannya menyangkut dunia, kamu lebih tahu bagaimana bikin rendang yang enak, tanya sama saya. Karena saya itu bekas pedagang nasi, ya. Jadi jangan tanya cari hadisnya, nggak ada, Pak. Kalau ada Bapak Ibu bisa mendatangkan hadis tentang bagaimana bikin rendang enak, itu saya bayar 1 miliar. Kenapa? Karena yakin tidak ada itu, pasti tidak ada, bukan duit saya banyak, yakin tidak ada itu. Jadi urusan agama itu urusan Allah, tapi urusan dunia jangan cari hadisnya. Sepanjang itu tidak larangan maka boleh. Nah itu. Jadi itu namanya argumentatif. Edukatif artinya mendidik, menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan artinya edukatif itu melakukan bagaimana sebuah proses orang yang tadi tidak tahu jadi tahu, mengerti jadi, yang tidak mengerti jadi mengerti. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang mencerahkan, informatif dan inovatif. Dakwah harus menebarkan nur hidayah yang membawa umat keluar dari kegelapan. Itu dan akhirnya minaz zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Dakwah harus memberikan cahaya, memberikan wawasan, memberikan pencerahan, sehingga orang yang tidak tahu dia tahu, orang yang tidak dapat informasi dia dapat informasi. Ada inovasi, ada hal baru yang kita kembangkan. Jadi tidak statis, tidak hanya itu ke itu aja. Ada sesuatu yang, apalagi sekarang dunia sudah maju, sudah global, sudah teknologi sudah maju. Nah kalau kita misalnya tidak ada inovasi,
maka kita akan ketinggalan. Dulu dakwah Muhammadiyah, sekolah yang maju. Belum ada orang melakukan seperti sekolah Muhammadiyah yang memadukan antara pelajaran agama dan umum yang sifatnya holistik. Itu hanya Muhammadiyah. Anti dikotomi. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Tapi kemudian ketika orang sudah mulai mengikuti, kita tidak lagi berada pada wilayah seperti itu, tapi kita berada pada wilayah kompetitif. Ketika kompetisi itu ada dan orang sudah banyak melakukan itu, maka kita berada pada wilayah inovasi. Tanpa inovasi kita ketinggalan, ya. Tanpa inovasi ketinggalan. Dulu kita yang jadi contoh, sekarang kita yang contoh orang itu. Jadi inovatif. Jadi dakwah yang inovatif, yang memberikan dorongan. Itu dikatakan dalam teori diffusion innovation itu menjelaskan bahwa keberhasilan ditentukan oleh kemampuan memperoleh cara penyampaian pesan, dapat kemajuan menggunakan media digital, majalah, film dan platform daring sebagai sarana penjelasan publik. Jadi kita juga harus bergunakan. Jadi kita tidak boleh kotong ngaji-ngaji aja lah kayak biasa, itu tidak bisa. Sekarang Bapak sekalian, coba Ibu, kalau Bapak Ibu punya HP itu lebih hebat itu. Itu bisa kita angkat jadi asisten. Cuman ketahui itu HP itu juga dajjal teknologi itu. Apa ada teknologinya? Cirinya ada 3, bermata 1, kemudian bisa keliling dunia, yang ketiga bawa surga dan neraka. Ini HP itu sudah memenuhi syarat untuk jadi dajjal. Ya, bermata 1, matanya 1 kan kata guru-guru kita ada dalilnya itu. Saya sudah bikin di baca tabligh, saya bikin hati-hati dajjal teknologi bermata 1. Itu. Nah kalau ini kan mata 1 nih. Tidak ada mata belakang, ini aja mata 1 kan. Kemudian kedua buat surga dan neraka. Dari yang paling jelek sampai yang paling baik ada di dalam HP ini. Kemudian keliling dunia. Dia jalan keliling dunia. Ya, di mana-mana saja kita bisa ketahui informasi di mana saja. Ya, jadi kalau dajjal yang kita dulu bayangkan itu, dajjal yang besar itu bermata 1, kemudian dia jalan bisa ke dunia. Ya mungkin barangkali setinggi apa itu dajjalnya? Paling-paling setinggi gunung. Tinggi gunung tuh payah juga jalannya itu kan. Ya, katakanlah kita tidak menolak. Mungkin ada sosok dajjal yang begitu akan muncul nanti di akhir zaman. Tapi bahwa ini adalah cucu-cucunya dajjal itu telah dulu lahirnya. Ya, itu teknologi itu. Tapi bagaimanapun sekalian, yang penting sekarang adalah bahwa ini sebuah realitas kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hambat. Apa yang harus kita lakukan? Kita manfaatkan. Ini ada namanya aplikasi IA, Artificial Intelligence. Itu sekalian lebih luar biasa. Ibu mau nanya apa aja, bapak mau nanya apa aja. Ya, kalau bapak ibu datang ke ustadz, ke kiai, mungkin dia lagi tidur, mungkin lagi ada di rumah, mungkin dia lagi sibuk, kita bisa ngomong. Tapi tanya sama ini sekalian, ya. Tanya sama ini, apa saja mau tanyakan, cara sholat tahajud, apa saja yang mau kita tanya, dijawab di sini. Cuman kita harus ada komparasi. Ada komparasi. Kemarin saya coba tanya-tanya tentang apa. Lalu ada dimunculkan satu nama, AA. Ya, saya tanya, siapa ini? Dibuat ini wakil ketua umum MUI. MUI pusat. Lalu saya katakan, kayaknya saya belum pernah dengar itu orang yang namanya ini wakil ketua umum pusat. Akhirnya dia jawab, benar, pernyataan Ustaz antum benar katanya. Saya salah katanya. Ternyata begini, cari lagi. Ya oleh karena itu komparasi perlu ada. Gak boleh kita terima semua. Tapi yang jelas, dia punya kemampuan lebih dari kita. Dia betul-betul kecerdasan yang betul-betul dibikin yang sudah apa. Jadi kita nanya apa saja. Kita tanya satu, dia tanya lagi. Ya betul kan? Jadi oleh karena itu, maka saya akan katakan pada mahasiswa saya katakan begini, sekarang ini kita tidak boleh mengatakan tidak tahu. Tapi kita boleh mengatakan belum tahu. Ya, kenapa? Akses untuk tahu itu sudah sangat banyak sekali. Nah, itu Bu. Jadi oleh karena itu, ya, berbagai platform media elektronik itu, media digital itu bisa kita jadikan sebagai apa? Kemudian yang ketiga, dakwah yang menggerakkan, implementatif dan memotivasi. Jadi dakwah itu menggerakkan sekalian. Habis kita ceramah ini orang kerja itu. Kiai Haji Madani itu yang lakukan, dakwah yang menggerakkan. Sampai 2-3 bulan dia kaji satu tema.
yaitu al-maun. Sampai orang bisa melakukan itu. Sampai orang bisa mencari orang miskin, orang-orang terlantar. Kemudian berkembang nanti menjadi panti asuhan, berkembang ratusan di mana-mana. Itu bos sekalian. Jadi dakwah yang menggerakkan, bukan dakwah yang menidurkan, tapi dakwah yang bukan hanya sekedar dakwah bukan hanya sekedar untuk lucu-lucuan, bukan, tapi dakwah yang menggerakkan. Ada program, ada konsep yang harus dilaksanakan, ada implementasi. Oleh karena itu pola yang dilakukan oleh Kiai Badal itu bukan tafsir tapi tadabbur. Tadabbur itu kognitif, afektif, dan motorik. Apa itu? Kognitif mengkaji apa adanya, satu ayat dibicarakan satu ayat, kemudian ditadaburi, terjemahnya apa, asal penuzulnya apa, pendapat musyarah apa, kemudian konteks kinian apa, relasinya dengan ilmiah apa, kemudian yang selanjutnya apa pesan-pesan hidayahnya, apa tindak lanjutnya, dan bagaimana kesimpulannya. Itu Bapak bisa buat, bisa cari di HP Bapak itu, ya. Bapak punya ChatGPT misalnya kan, di situ buat tadabbur Al-Quran, Quran surah Ali Imran 104. Nah, kemudian dengan template struktur satu, ya, terjemahan, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga pendapat para mufassir, atau misalnya analisa lughah, analisa bahasa Arabnya seperti apa, kaidahnya seperti apa, kemudian lagi pendapat para mufassir, kemudian teori-teori dan pandangan-pandangan dan hal-hal yang dapat dipetik daripada ayat itu, dan banyak sekalian. Ibu buat itu nanti akan muncul jadi terusan, ya. Tinggal apa aja lagi, merapikan aja lagi. Jadi tadabbur itu sekarang pun bisa. Nah, nanti sekalian kita ini modelnya model tadabbur. Nah, saya ingin mengajak pengajian ini model tadabbur. Kita baca satu ayat, kita kembangkan, kita kaitkan hadis yang terkait dengan ayat ini. Itu banyak sekalian. Jadi kita ini mengembangkan cara-cara kita, bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang terapan, yang betul-betul bisa kita lakukan. Karena tadabbur itu berujung pada psikomotorik. Apa tindak lanjut? Jadi tidak hanya kognitif, tidak hanya pengetahuan tentang pendapat, tidak hanya sekedar, tapi afektif. Kita mencoba menangkap pesan-pesan hidayah, apa nilai-nilai positif yang terkandung dalamnya, apa teori-teori yang terkandung dalamnya, apa program kerja yang harus dilaksanakan, kemudian selanjutnya bagaimana kita menindaklanjutinya. Itu namanya tadabbur. Maka dalam Al-Quran tidak ada ayat mengatakan afala tafassadun Al-Quran, tidak ada. Yang ada itu 2 kali, afala tadabbarun Al-Quran. Kenapa kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, oleh karena itu dakwah yang menggerakkan, tujuan akhirnya apa? Nah, ini yang dikatakan wal takum minkum mu'minun khair wa ya'muru bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun. Untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan, ya perlu ada umat yang yad'unal khair. Nah, kalau kita tadabburi umat itu apa? Minimal 5 umat itu 5 indikasinya, 5 syaratnya. Pertama apa? Ada imam. Yang kedua ada makmum. Kemudian ada imamah, ada kepemimpinan. Yang ketiga, 4 ada ghayah, platform. Yang kelima ada harakah, ada gerakan. Kalau ada orang 10 orang atau 1000 orang, imamnya enggak ada, itu namanya gerombolan namanya. Bukan umat itu, namanya gerombolan itu. Siapa ketuanya enggak tahu, apa tujuan enggak tahu, ngumpul ketua apa enggak tahu. Itu namanya apa? Gerombolan namanya itu. Yang umat itu apa? Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada kepemimpinan, ada platform tujuan, ada gerakan. Itu namanya ummah. Jadi kalau kita buat Muhammadiyah ini, Kiai Jamadalan itu buat begitu. Wal takum minkum ummah. Jadilah hendaklah dirikan umat. Nah, ini buat seperti ini. Maka dia jadi besar. Malah sekarang saya kemarin ini saya salah satu strategi dakwah kita untuk bagaimana mengglobalkan dakwah Muhammadiyah ini ke seluruh dunia, itu perlu kita bentuk konsul jenderal. Dulu ketika Muhammadiyah baru berdiri, ada konsul Muhammadiyah di Sulawesi, di Sumatera ada konsul Muhammadiyah. WR termasuk itu konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Konsul itu yang mengembangkan, jadi sekarang jadi wilayah, jadi daerah, jadi cabang. Maka oleh itu saya bilang, ada satu tulis itu, kalau cuma PCIM, pimpinan cabang istimewa, itu kan cabang-cabang kan kecil aja, ya, orang tidak nengok situ. Tapi kalau nanti ada konsulat jenderal Muhammadiyah Amerika, wah, dia sangat representatif, dan itu akan betul-betul nanti orang segan, ini konsul, ini konsulat konjen gitu.
Konjen itu merupakan duta besar berkuasa penuh Muhammadiyah di luar negeri. Luar biasa sekalian itu. Akan bisa nanti mengayomi beberapa kegiatan kita bersifat internasional. Nah itu. Jadi Muhammadiyah itu menggerakkan, ada gerakan-gerakan lakukan. Jadi tidak diam, ya, gerakan. Makanya Muhammadiyah itu disebut dengan apa? Muhammadiyah itu ada gerakan Islam, dakwah memunculkan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu gerakan. Jadi kalau Muhammadiyah, kalau kita tidak bergerak, diam-diam aja, tidak ada perubahan. Perubahan itu akan jadi karena ada gerakan, ya. Kemudian yang keempat, dakwah yang mempersatukan ukhuwah dan harmoni sosial. Dakwah berkemajuan menolak fatisme golongan. Islam menyuruh kepada persaudaraan sejati. Jadi kita tidak boleh Pak asobiah yang sempit misalnya. Kalau orang Muhammadiyah menyebut, wah ini kita ini apa? Ini udah orang kita, itu orang lain gitu. Selama dia beriman maka dia wajib merasa bersaudara. Indama itu ada tahsir. At-tahsir itu artinya menghinggakan, memberikan batasan. Sekaligus itu merupakan sebuah apa? Sebuah terminologi, ya. Menjadi persyaratan orang beriman itu harus bersaudara. Ya. Kenapa kita bantu orang Palestina padahal dia jauh? Karena kita merasa bersaudara. Kenapa yang seberang-seberang dekat-dekat dia tidak bantu? Kenapa? Persaudaraannya sudah putus, ukhuwahnya sudah tidak punya apa lagi, tidak punya perekat yang kuat lagi. Nah, ini jadi ukhuwah ini penting. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa asabiah. Nah, ya, merasa apa? Maka fa aslihu bainakum. Malah di sini dua orang saudara kita yang saling konflik, kita wajib persaudarakan, damaikan. Jangankan satu kampung, satu negara, dua orang saja. Ada saudara kita yang kelihatan misalnya mungkin terjebak konflik. Mungkin biasanya sama-sama ke masjid, biasanya pulang sama-sama, pergi sama-sama, saling tegur. Sekarang ternyata 2-3 hari ini kelihatannya udah masing-masing kan. Ini kita perlu nih. Ini udah ada nih, ada apa? Indikasi ini konflik ini. Kita berusaha ini untuk mendamaikan. Ya, membiarkan orang berpecah belah itu berdosa Pak. Karena ada perintah mendamaikan. Membiarkan orang berpecah belah itu berdosa karena ada perintah mendamaikan. Nah, membiarkan saja berdosa, apalagi ikut memecah belah. Ya, membiarkan saya berdosa, apalagi ikut, ya dosanya lebih besar lagi. Jadi memecah belah itu dosanya besar. Maka salah satu yang tidak akan bisa nanti masuk surga adalah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, tidak akan pernah membawa surga. Dia akan masuk neraka nanti. Ya, oleh karena itu dakwah yang mempersatukan ukhuwah. Nah, ukhuwah Islamiyah wataniyah dan Islam menjadi basis integrasi sosial. Usia ini ada sesama perumahan kita ukhuwah imaniyah, ya. Ya di luar itu kita ukhuwah basyariah. Rasulullah SAW pada suatu waktu ketika duduk bersama sahabat lewat jenazah Yahudi, Rasulullah berdiri. Lewat jenazah Yahudi, Rasulullah berdiri. Lalu diingatkan sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi. Rasulullah dia juga manusia seperti kita. Dia saudara kita sesama, mesti anak cucu Adam juga. Ya enggak boleh kita tidak boleh kita rasis. Ya, apalagi kalau kita menganggap mulia karena suku, karena bangsa, enggak boleh. Rasulullah menegaskan tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam. Tidak ada kelebihan orang Ajam dari orang Arab. Ya, orang Ajam, orang Arab sama semua. Kelebihan dan keutamaan itu si Allah semua di ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah apa? Kemudian yang kelima, dakwah yang memberdayakan, kebersihan dan pendampingan. Jadi dakwah itu tidak hanya sekedar omong-omong, tapi juga misalnya saya sering bercanda begini. Kita khutbah ceramah di depan orang-orang yang ekonominya lagi sulit. Lalu kita bilang sidang Jumat yang berbahagia. Itu pelecehan namanya itu. Orang lagi susah dibilang bahagia, ya kan? Jadi orang lagi susah bukan bilang bahagia kan? Apa kata jamaah yang mendengarkan? Lo yang bahagia habis khutbah dapat amplop katanya. Kami ini utang banyak, ini yang belum bayar katanya kan gitu ya. Jadi karena itu ya sidang Jumat lihat orang dulu lah. Jangan yang berbahagia mentang-mentang kita berbahagia terus kan? Insya Allah nanti
dirahmati Allah bolehlah, tapi kan sidang Jumat yang berbahagia, sidang Jumat yang berbahagia, orang belum makan dari pagi, dibilang berbahagia kan, utang banyak belum bayar, dikejar debt collector, mana bahagianya kan? Artinya apa? Dakwah yang berdayakan, dakwah yang bagaimana mencoba meningkatkan kapasitas. Jadi oleh karena itu di masjid ini juga boleh seperti tadi Pak Furqan punya konsep tentang pemberdayaan, lalu kemudian disampaikan untuk apa? Untuk memberdayakan sesuatu yang tadi yang tidak melahirkan, tidak menghasilkan menjadi menghasilkan, sesuatu yang tadinya tidak ada pendapatan jadi punya pendapatan. Itu pemberdayaan namanya. Oleh karena itu ya pernah ada orang datang ke Rasulullah SAW memberikan apa? Minta bantu pada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, kamu di rumah punya apa? Kata dia punya ini ala-ala rumah tangga lah. Kata Rasulullah, jual itu. Jual kamu punya ala-ala rumah tangga itu, kemudian beli kampak, ya, tali dan kampak, dan pergi kamu ke hutan cari kayu bakar, kemudian kamu jual kayu bakar itu lebih baik daripada kamu meminta-minta diberi orang atau tidak. Gitu Pak. Sehingga Rasulullah mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Oleh karena itu sekalian, maka itu memberdayakan. Dakwah kita dakwah yang memberdayakan. Jadi ini 3 point. Dan ini Bapak sekalian, Muhammadiyah itu dulu banyak dan sukai orang. Tapi ketika PKU-nya bergerak, masa ekonominya bergerak, maka Muhammadiyah itu menjadi sesuatu yang dicintai. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi dakwah yang memberdayakan dengan meningkatkan kapasitas. Ini yang disebut tadi model pemberdayaan di mana umat didorong menjadi subjek perubahan, bukan objek, tapi dia subjek, dia ikut partisipasi, dia terlibat dalam usaha-usaha memperbaiki diri. Jadi, maka kenapa? Karena perubahan itu terjadi kalau orang mau berubah. Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu masyarakat sehingga dia mau merubah apa yang ada di diri mereka itu, apa? Fikiran dan mental. Yang perlu dirubah itu bukan cara, bukan model. Yang perlu dirubah itu adalah cara fikir dan sikap mental kita. Dari jujur pada jujur, dari pemalas menjadi rajin, ya. Itu yang penting Pak sekalian. Sehingga Allah SWT ya Rasulullah mengatakan ada sittatu asya' betul amal. Ada 6 hal yang bisa menentukan amal. Di antaranya apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kita punya alat, kita punya tanah, punya sawah, kita punya rumah, kita terlantarkan, itu berdosa. Ada ibu-ibu yang kaya punya rumah, beli 3, 4, 5 rumah, 1 tahun, 2 tahun enggak ditempatin. Kalau ada nanti orang beli harga mahal baru dijual, itu namanya idha'atul mal. Kita punya rumah 2, 3. Ini Ustaz Usman tak punya rumah, nyewa 60 juta setahun kan? Ya kan? Aduh. Artinya apa? Kalau ada yang enggak punya rumah belum dipakai, kasih sama ustaz-ustaz dulu. Ini ustaz kasih setahun 2 tahun nih yang tak punya rumah nih, umpama ini. Tidak sebenarnya ini umpama saja. Kalau ada enggak apa-apa gitu. Ya. Artinya apa? Ini namanya dakwah yang memberdayakan, capacity building. Kemudian yang keenam, dakwah yang menyejahterakan. Perlu ada akses informasi, investasi, koperasi. Ini koperasi yang baca apa tadi. Dakwah kemajuan membuka akses terhadap ekonomi syariah, koperasi dan investasi halal, berbagian dari implementasi maqasid syariah, yaitu hifdzul mal. Maqasid syariah itu ada 5, di antaranya apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Harta enggak boleh didiamkan. Kenapa? Ketika harta diamkan dia rugi. Kita ada inflasi kan? Coba uang ditaruh di rumah, inflasi kan? Nilainya akan turun. Oleh karena uang itu harus dikembangkan, harus diperdagangkan. Nah, oleh karena itu apabila ini ayatnya, fa idza kuntum fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Nah, kalau sudah selesai salat bertebaran ke bumi. Ada satu cerita asar Umar bin Khattab, ada anak muda yang habis salat subuh masih doa-doa. Namun Umar bin Khattab datang menegur, "Hei anak muda, Allah tidak akan menurunkan emas dari langit," gitu. Ya. Artinya bekerja. Menurut teori social welfare, kesejahteraan sosial adalah manifestasi keimanan dan keadaan ekonomi. Ya. Jadi harus ada kesejahteraan sosial, ada upaya untuk
mensejahterakan masyarakat. Nah, yang ketujuh dakwah yang membahagiakan, mengurus dunia dengan benar sesuai syariat. Tujuan akhir dakwah dalam menghadirkan kebahagiaan hakiki, sa'adah ad-darain, saat kebahagiaan yang di dua kampung, di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita. Fid dunya hasanah. Oleh karena itu Allah memberikan satu konsep bahwa itu tidak bisa dengan doa saja. Kita Rabbana tiap hari tapi tidak ada usaha. Karena ayat itu lupa apa? Kita kadang-kadang baca satu ayat, tapi ayat berikutnya kita baca. Ayat itu berbunyi wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berikutnya apa? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka hanya akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Walaupun Rabbana tiap hari, tapi usahanya enggak dapat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ini mengatakan man amila salihan. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kebahagiaan di dunia, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan balasi mereka ajrahum, upah mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka, daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu Pak. Jadi sini tidak ada di sini ada kesetaraan gender Pak. Mau laki-laki mau perempuan bermasalah, ya. Itu kadang-kadang kan banyak ibu-ibu nih ada perjuangan secara gender nih. Ini Islam itu menyetarakan gender. Mau laki-laki mau perempuan, kalau dia bekerja yang baik dan dia beriman, Allah pasti berikan kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Ini yang dikatakan oleh Islam ini, mengatakan dalam positif fisiologi bahwa kebahagiaan itu berasal kehidupan bermakna. Di mana kebahagiaan? Ketika merasa kehidupan kita punya arti, kita punya makna. Selain konsep Islam, makna hidup ditemukan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada bermakna Bu, ya. Kalau saya mengatakan ada orang yang malang 3 perkara Bu. Apa malang 3 perkara itu? Yang pertama orang kaya, tapi tidak ada orang minta. Yang kedua orang berilmu, tapi tidak ada yang nanya. Yang ketiga orang pendekar, tidak ada yang ngajak kelahi. Nah, itu namanya orang malang, nama itu. Malang 3 perkara namanya. Buat apa kita kaya? Tidak ada orang minta. Hah? Kita kaya, merasa kaya itu merasa punya arti Pak. Kalau kita punya duit, ada orang minta tolong sama kita. Ada orang minjam, orang minta, itu benar bermakna kita. Kekayaan kita ada manfaatnya. Kalau kita berilmu, ada orang nanya. Kita profesor, doktor, banyak gelarnya. Sampai satu baris kita aja punya. Sehingga kalau kita jadi ketua, tidak ada tantangan sekretaris lagi. Tantangan sekretaris di bawah. Kenapa? Gelar itu berpanjang. Tapi tidak ada yang nanya. Ilmunya untuk dia sendiri. Ya, biar ilmu kan sedikit Pak. Tapi banyak yang nanya. Bu, ini gimana Bu? Ini gimana Bu? Orang nanya. Bermanfaat. Itu namanya malang 3 perkara. Kita kaya, orang nak minta, kita berilmu, kita orang nak nanya. Yang ketiga kita pendekar Pak. Wah jago pendekar itu, silatnya ini itu. Tapi tidak ada orang ngajak kelahi. Buat apa itu? Silat kan? Jadi hidup bermakna itu penting. Kebahagiaan itu adalah ketika kita merasakan ada makna hidup. Bagi orang Islam, hidup bermakna itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini Pak sekalian, ya. Mohon maaf, nomor 6 saya kelupaan belum. Mana? Nomor 6 kelupaan belum. Oh, belum 6. Dakwah yang mensejahterakan. Sebentar, mohon isi foto ya. Antaranya. Oh, itu. Iya. Oh, nanti saya share aja, Bu. Saya share aja. Nanti saya bisa saya tulis poin-poinnya dan wordnya bisa saya share itu. Saya sudah tulis juga ini. Ya. Iya, yang semua itu. Semua itu. Ya. Ustaz, tadi nanya awal tadi ada ayat, itu surat apa itu yang disebut? Tentang syariat, wasiat dan wahyu, itu surat apa? Faluniyanahu. Itu ayat surah apa? Surah mana dia? Yang awal. Oh, awal. Waktu pembukaan. Hah?
Waktu pembukaan tadi. Ya, sebelum ke Nah, saya lupa juga. Kita cari Bu. Kita cari di apa? Ibu punya Quran for Android tak? Quran for Android. Ini kalau kita di apa? Itu situ cukup betul Bu. Mau cari ayat apa aja ya? Ada namanya Quran for Android. Ini ada terjemahan, ada tafsir di sini lengkap, tapi dengan bahasa Arab gitu. Tapi tidak apa-apa. Quran Android. Fala man amila sholin ya. Man amila Surah An-Nahl ayat 97 Bu. Surah An-Nahl ayat 97. Ya. Iya, minta unta. Iflanu yanahu ayatan thayyibah. Yang awal tadi, yang syariat tentang wasiat. Apa tuh? Abang nyebut apa tadi Bu? Wasiat Ustaz. Hah? Wasiat. Wasiat. Itu surah Asy-Syura ayat 13. Asy-Syura ayat 13. Ya, syara'a lakum minad-din ma wasa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa Musa bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimus surah Asy-Syura ayat 13. Oke. Ada yang nanya? Kita selesai nih. Kita apa? Penutupnya ya. Analisis dan aplikasi dakwah kontemporer. Dakwah kemajuan merupakan sistem integral, mencerdaskan akal, mencerahkan hati, menggerakkan amal, mempersatukan umat, membedakan masyarakat, menjaga ekonomi dan membahagiakan kehidupan. Model ini relevan dengan konteks globalisasi dan distribusi digital yang menuntut dakwah tampil lebih rasional, terbuka dan solutif. Dalam ranah praksis dakwah berkemajuan menuntut penguatan literasi agama digital media, integrasi lembaga dakwah dengan pendidikan dan ekonomi, kolaborasi lintas organisasi Islam demi ukhuwah dan kesejahteraan. Nah, kesimpulannya Bu, dakwah kemajuan adalah paradigma dakwah Islam yang memadukan spiritualitas, intelektualitas dan sosialitas, menolak formalisme sempit dan menegaskan dakwah sebagai gerakan peradaban civilizational dakwah dengan 7 karakteristik: mencerahkan, menggerakkan, mensatukan dan seterusnya. Itu dakwah kemajuan menjadi strategi yang strategis gitu. Jadi strategi yang ada juga strategi tidak strategis. Ya, strategi yang strategis yang betul-betul bermanfaat untuk mencapai tujuan, untuk menghadirkan Islam yang rahmatil alamin dan menjawab tantangan zaman secara konstruktif. Nah, ini sudah selesai materi saya. Nah, ini kita coba ngajinya kayak begitu Bu. Jadi walaupun mungkin tidak jelas, nanti ibu-ibu lihat apa. Nanti tolong apa ya, di-share ya. Di-share apa ini materi ini, termasuk poin-poinnya juga tidak apa-apa, sehingga kalau ada yang mau balik dia bisa juga memanfaatkan. Nah, kalau bisa sebetulnya saya pengen begini, kalau bisa materi-materi kajian itu di-share sebelum pengajian. Kalau perlu nanti ketika pengajian ini kita tidak bicara itu lagi, kita menimbulkan pertanyaan diskusi aja. Ya, jadi kita sudah punya materi, sudah punya pemahaman. Jadi kita masuk ke ruang pengajian ini tidak lagi menjelaskan ini, tapi kita diskusi. Itu lebih efektif daripada kita ngaji didengarkan, kemudian kadang-kadang kita ngantuk, ya kan? Ya, nah itu. Jadi ini kata orang ini kayak gaya kuliah seperti itu, gaya kuliah ya. Nah, kebetulan saya walaupun udah tua kan, ya Pak, bukan. Walaupun umur sudah 76 tahun, saya alhamdulillah insyaallah tanggal 22 November besok ini ya diwisuda ini. Sudah mau dipindahkan ini ya. Ya Pak, apa Nasrul? Walaupun tapi yang penting semangat belajar. Bagi saya enggak ada penting lain cuma penguatan dakwah. Karena saya pernah agak sedikit panas hati saya itu Pak. Waktu saya kuliah itu saya diskusi dengan Profesor Gani. Saya katakan kok sekarang regulasi akademik itu terlalu rigid gitu, terlalu ketat gitu. Setiap halaman harus 3 footnote gitu, body note-nya harus 3.
Jadi saya bilang kalau begini kan berarti kita selalu dipaksa untuk ngikutin teori-teori lama. Kapan kita mengeluarkan original thinking kita, pemikiran yang asli? Katanya begini, Anda boleh bikin disertasi sampai 300 halaman katanya. Tapi Anda tetap harus membandingkan pendapat Anda dengan pendapat yang terdahulu. Karena Anda belum boleh berpendapat, Anda belum doktor katanya kan. Nah itu makanya panas itu ya Pak. Jadi akhirnya saya selesaikan doktornya itu. Ya. Jadi saya buat di situ dokter bukan pengambilan sekitar penguatan aja, penguatan legitimasi dakwah kita. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu sudah nama besar. Itu sudah nama besar itu tidak perlu kita utus macam. Dia sudah nama besar itu sudah Arifan Mansur misalnya. Dia nama besar Arif Fakhrudin misalnya. Dia sudah punya nama besar. Kiai Madalan tidak ada profesor apa dia. Ya, tapi kita yang tidak punya nama besar, kalau kita berdakwah perlu ada yang membesarkan. Apa misalnya? Seperti gelar-gelar akademik itu juga sangat penting untuk memperkuat dakwah kita. Ya, oleh karena itu bapak-bapak yang masih muda-muda, yang sudah S1, S2, lanjut doktor. Ya, lanjut saja doktor. Tidak apa-apa. Ya, kenapa? Saya masih sudah tua ini, saya lagi. Saya di sidang terbuka saya itu. Ketika saya berumur berapa? Saya dilantik sebagai dokter itu ketika saya berumur 75 tahun lewat 5 bulan lewat 9 hari. Cuma lewat itu. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena mungkin barangkali kita tua-tua ini mungkin memori kita tidak terlalu tajam, tidak terlalu ingat lambat, gitu. Tapi analisis kita masih kuat, ya. Analisis kita masih kuat. Ya, dan insyaallah sekalian, ya. Kita yang tua-tua ini kalau dapat ya harus juga belajar terus supaya jangan tua kita Pak, jangan sampai tua gitu. Sekarang banyak orang nanya sama saya itu, Ustaz, gimana Ustaz masih semangat itu? Kenapa? Apa tipnya? Saya bilang itu aja. Yang kedua, yang pertama saya bilang harus hidup punya tantangan. Tidak boleh hidup usah selesai, tidak ada lagi ini. Itu sudah hidup harus punya tantangan. Artinya kita harus tantang terus. Jadi kalau dalam Islam itu innal hayata aqidatun wa jihad. Hidup itu akidah dan jihad. Kalau dalam bahasa kampung saya namanya life struggle. Hidup itu perjuangan kan ya? Nah, itu perjuangan. Kalau orang tidak ada perjuangan lagi sudah tidak ada lagi, tinggal istirahat aja lagi, tidak ada lagi. Itu insyaallah selesai cepat itu. Ya, selesai. Yang kedua sekalian, harus banyak berteman dengan anak-anak muda. Ya. Orang-orang tua jangan temannya orang tua melulu. Kenapa? Orang tua bertemu orang tua ceritanya penyakit. Ya. Kalau dia bicara di tiga orang bicara 3 jam kali 2, 3 kali 2 6 penyakit itu. Auranya aura penyakit. Ketemulah bagaimana caranya aktif di Muhammadiyah, aktif di Asia nanti bertemu. Ya. Itu. Kalau kita tidak aktif lagi tidak ketemu Pak. Kita ketemunya orang-orang tua aja, ya. Jadi oleh karena itu semangat masih muncul. Alhamdulillah sekalian saya masih semangat. Walaupun kakinya sudah mulai apa ini, karena memang tidak pernah diganti spare partnya ya kan. Sampai sekarang tidak pernah diganti ini. Ya wajar lah. Ya 76 tahun tidak diganti-ganti dipakai kan wajar itu rusak itu. Tapi semangat masih dan itu tidak tergantung Pak. Sekarang urusan perjuangan ini tidak pakai kaki. Ada kaki, ada mobil. Saya masih bisa lari kencang Bu. Ada orang bilang sama saya, Ustaz masih bawa mobil sendiri. Dari dulu saya mobil sendiri, nggak pernah berdua bawa mobil. Bilang. Karena kalau berdua bisa nabrak orang nanti, yang satu begini kan. Ya dari dulu bawa mobil. Oh dia bilang, Boya masih bisa bawa mobil. Bawa mobil nggak bisa, nyetir sendiri bisa. Bawa mobil berat, dia bilang kan. Jadi kita ini tidak usah terlalu serius banget pula Bu kan. Dan insya Allah kan artinya kita kemana? Kalau misalnya kaki kita kan. Untuk gini-gini kan gas kan masih bisa. Nah kan kopling kan masih apa lagi sekarang kan ada yang apa itu? Yang apa? Matic namanya. Tapi saya belum beli Matic karena duitnya belum cukup gitu kan. Ya. Jadi insyaallah kita ini hidup bahagia, gembira dan semangat harus ada tantangan. Dan ada orang yang bilang sama saya kemarin kan saya sama Ustadz ini Pak Nusron Adam. Ini kuliah nih Pak. Bu, ini Pak Nusron Adam ini umur sudah berapa Pak? 56. Sekarang menyelesaikan S1. InsyaAllah sebentar lagi selesai. Ini lagi magang nih. Magang di kantor kita Mustablik ini. Magang ya Pak Nasrul Adam ini.
Dia bilang, kemarin dia cerita, gimana Pak, gini-gini. Saya enggak, sudah meninggalkan dunia Pak, saya tinggal apalagi belajar aja untuk akhirat. Oh enggak, ini Bapak selesai ini. Kita ini ciptakan Allah untuk ngurusin dunia, saya bilang. Kalau ada orang berhenti ngurusin dunia berarti pensiun, nanti SK dicabut, saya bilang. Ya, itu kan. Kalau ada orang sudah tidak ngurus dunia lagi, itu nanti artinya dia sudah berhenti jadi khalifah. Allah perintahkan kita, ciptakan kita untuk jadi khalifah. Ini jailu fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya ngurusin dunia.